light up your future career. Jadi intinya adalah bagaimana saya bisa berperan untuk mencerahkan para karyawan. Tapi waktu itu saya nggak ngerti bagaimana ya saya ingin bantu ibu-ibu. Caranya apa? Toolsnya apa? Saya nggak ngerti. Sampai saya akhirnya dipertemukan dengan komunitas ini, dipertemukan dengan Coach Indra yang luar biasa, yang akhirnya lahirlah Inspiring Moms Training. Inspiring Moms Training ini sebuah training yang memang lahir dari kepedulian saya terhadap para ibu, keprihatinan saya terhadap para ibu. Ibu cantik semuanya, bapak-bapak yang punya istri cantik di rumah. Saya menggagas sebuah training yang bernama Cantik Mulia. Training ini khusus didesain untuk ibu-ibu atau istrinya bapak-bapak yang mau cantik dari jauh. Jangan konotasi ke sana. Dari dalam itu dari hatinya, dari pikirannya, dari jiwanya. Gimana tuh caranya memancar? Supaya bisa bersinar. Artinya, dia sebagai seorang pemimpin memainkan perannya hanya sebagai seorang pimpinan, tapi tidak bisa memainkan pengaruhnya, influence-nya, dan tidak bisa mengubah orang untuk bergerak sesuai apa yang diinginkan. Katanya kalau pemimpin itu adalah orang yang bisa menggerakkan orang lain sesuai yang dia inginkan, betul? Betul kan? Nah, ternyata ada komponen-komponen yang bisa kita kopikan ke leader yang berkarisma supaya siapapun bisa berkarisma. Dari sederhana ini, kenapa saya pikir ini adalah sebuah definisi yang sangat lengkap, yang bisa sangat membantu kita, karena dia mengandung tiga elemen yang terkandung dalam keharusan sebuah kreativitas. Pertama adalah the act, kemudian di sini adalah connecting, dan kemudian yang terakhir adalah unexpected way. Pak Bu, kenyataannya banyak perusahaan yang motonya sudah melayani dari hati, melayani dengan sepenuh hati. Service from the heart, service by the heart, atau apapun itulah katanya. Tapi kami membuatnya menjadi hearty service. Sebuah kualitas personal yang disebut dengan personal excellence. Nah, kualitas itulah yang sesungguhnya akan bikin kita menjadi happy dan juga produktif. Akan bikin kita menikmati apa yang kita lakukan, akan membuat kita menjadi terpacu untuk melakukan lebih daripada yang biasa kita lakukan. Akan bisa membuat kita berkontribusi lebih banyak, akan membuat kita merasa bahagia dan happy dengan diri kita sendiri. Kira-kira Anda pengen gak sih jadi kayak gitu? Banyak perusahaan yang 1, 2, 3, 4, 5 tahun lalu kita nggak pernah dengar, sekarang boom, Xiaomi ya, handphone China, Amazon.com. So the world is changing very fast. Dunia berubah sangat cepat. Siap atau nggak siap, suka nggak suka, hadapi, telan. Dan puluhan organisasi atau banyak organisasi mencoba untuk survive di perubahan itu. Mereka mencoba untuk menerapkan improvement dengan puluhan bahkan ratusan metode, sistem, tools. Sebut saja apa? Six Sigma, Lean, Business Process Re-engineering, Lean dan Six Sigma, Kaizen, Just in Time, apapun itu, sebutkan. Tapi ternyata studi mengatakan bahwa 7 dari 10 improvement effort fail, gagal. Ini dia, Rising Star at Work. Jadi Rising Star at Work adalah orang yang memulai pekerjaannya dengan baik sekali, dengan sangat baik. Ketika dia masuk ke dalam pekerjaan, dia mulai bekerja, dia menampilkannya melampaui harapan dari perusahaan, menunjukkan prestasi yang sangat tinggi sehingga diprediksi dia bakal segera populer, dia akan segera punya kedudukan penting di dalam bidangnya, dan akhirnya dia sukses dalam karirnya. Itulah Rising Star at Work. Nah, teman-teman di sini, apakah di perusahaan Anda sudah ada Rising Star at Work? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda hadir saat ini, bukankah itu adalah sebuah anugerah? Kenapa? Karena Anda nyambung antara badan Anda, pikiran Anda, perasaan Anda hadir di sini. Itu namanya khusyuk, hadir, menikmati setiap saat Anda. Itu harmoni. Terus gajinya berapa? Tuh, berapa aja Bu? Ya ampun, enak banget. Saya langsung mikir gini. Setelah itu, saya langsung, kenapa ternyata mereka tidak memiliki yang namanya, yang saya sebut adalah life design. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengarnya dengan nama merancang masa depan.
kita boleh saja kehilangan salah satu panca indera kita. Kita boleh juga kehilangan atau tidak memiliki sensitivitas indera keenam. Tapi jika indera ketujuh kita rusak, maka rusaklah pribadi kita sebagai manusia. Itu artinya apa? Semakin Anda memberikan sebagai seorang nurse, memberikan pelayanan yang terbaik, maka profesi nurse itu akan dilihat di rumah sakit tersebut. Mutu pelayanan di rumah sakit itu banyak ditentukan oleh profesi ini. Karena nurse lah sebagai garda terdepan di rumah sakit. Bro, profesi apapun yang kita lakukan ketika ruh ini gak ada, maka jangan harap apapun profesi kita akan memenuhi kesuksesan yang seperti yang kita inginkan. Apalagi penyakit-penyakit ini timbul di satu perusahaan besar, maka hilang semua. Terbukti tadi 500 menjadi 74 itu hal yang sangat luar biasa, dan penyebab utamanya adalah kerusakan, pelanggaran terhadap orang. Karena gak ada ruhnya dia bekerja. Yang penting dia sukses untuk dirinya sendiri. Maka sekarang saatnya kita berubah. Siap untuk berubah? Siap untuk berubah? Yuk kita berubah. Kita akan berubah menjadi seorang profesi mulia. Ketika kondisi ini Bapak Ibu terus kita alami, hari-hari akan menjadi sangat indah, betul? Sangat menggairahkan, betul? Apa terjadi kalau hari-hari sangat menggairahkan? Apa terjadi? Kerjaan jadi enak, produktivitas jadi tinggi, betul? Ketika produktivitas kita semakin tinggi, kepercayaan orang lain semakin tinggi pula. Ketika kepercayaan orang lain pada kita semakin tinggi, terjadi banyak uang pulang yang diberikan pada kita. Ketika semakin banyak uang yang diberikan pada kita, terjadi akhirnya rezeki kita semakin berlimpah. Ketika rezeki kita semakin berlimpah, banyak hal yang bisa kita lakukan, betul tidak? Kita pun bisa bersama dengan menggelinding hidup kita. Artinya hidup kita mengalami sebuah kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang terus bertumbuh, terus berkembang.